tulisannya ya? Di kelompok 5 atau kelompok 2? Yang barusan kelompok 5, Bu. Kalau yang 5 pertama ya? kelompok 1. Oke. Nanti kita bertahap ya, biar materinya tetap ada di setiap minggu. Jadi dua kelompok minggu depan silakan dua kelompok lagi. Terus minggu berikutnya juga sama dua kelompok. Ya, sebentar saya masuk ke materi. Nah, di kolom chat saya share materi hari ini, tapi ini memang materinya akan berlangsung selama 6 bulan, 6 bulan ke depan. Em, untuk materi sebelum UTS, kita nggak ada UTS tulis ya, nggak ada tes tulis ataupun UAS tulis, tapi semuanya penugasan dan praktek. Artinya apa? Di perkuliahan kali ini, manajemen kewirausahaan diharapkan ada mahasiswa yang em, sangat tertarik di bidang kewirausahaan. Jadi bisa memiliki usaha sendiri gitu ya, walaupun masih rintisan, tapi bisa dimulai dari masa perkuliahan. Nah, jadi nanti kita belajar di sepanjang semester, dari kita mulai menentukan ide bisnisnya apa, terus bagaimana membuat em, rencana bisnis, dan bagaimana kita mengeksekusi rencana bisnis yang sudah kita buat. Nah, di sini tuh kan per kelompok ya, jadi kerjanya kalau bisa memang karena kalau zaman sekarang untuk jadi seorang wirausaha sebaiknya dimulai dengan kolaborasi. Jadi jangan sendiri-sendiri, itu ya, lebih baik kolaborasi. Nah, di perkuliahan hari ini sudah dibentuk, tadi kelompoknya udah ada 6, anggotanya ada yang 4, ada yang 3 gitu ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Kalau sudah, em, di sini saya akan share bagaimana kita membuat suatu proposal bisnis. Nah, jadi ini tugasnya itu panjang sampai nanti UTS. UTS itu diharapkan sudah jadi nih, udah matang proposal bisnisnya. Nanti setelah UTS itu ada yang namanya kelas digital marketing. Nah, kelas digital marketing itu nanti sama Pak Gilang. Nanti di sana dibahas juga bagaimana sih cara kita melakukan pemasaran secara online. Gitu. Ya. Terus saya jelaskan dulu ya cara penggunaan dari template proposal bisnis. Yang pertama silahkan di-download semua individu materi yang sudah saya kasih di kolom chat. Nah, itu bentuknya PowerPoint. Sengaja saya buat PowerPoint supaya bisa diedit gitu ya. Yang ketiga, em, ubah isi slide dari slide nomor 3 dan sesuainya, dan seterusnya. Nah, formatnya itu eh, sama, tapi boleh dimodifikasi. Artinya bisa ditambahkan gambar, bisa ditambahkan diagram, apapun boleh. Dan desain PowerPoint-nya juga boleh dibuat sekreatif mungkin. Gitu ya. Jadi nggak polosan, kalau ini kan masih putih. Nah, kalian kalau misalnya mau inovasi di slide-nya, silakan, nggak masalah. Oke, terus nanti diharapkan ketika di-save, ikuti formatnya ya. Kalau misalnya di sini kelas SF berapa gitu ya, nanti ditulis SF-nya, terus nama usahanya apa, baru nama pesertanya. Kenapa? Karena nanti proposal bisnis inilah yang dijadikan nilai UTS. Jadi ikuti nama sesuai ini. Nah, ini sudah saya jelaskan, mahasiswa dipersilakan mendesain PPT proposal bisnisnya sebagus dan sekreatif mungkin.
Nah, kalau misalnya sudah semua terisi di tiap slide-nya, nanti kalau udah lengkap, bisa langsung di share, di-upload di Google Drive ini ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF. Paling lambat kita terima itu di 1 minggu sebelum jadwal tes. Itu udah harus diisi semuanya. Nah, terus selama perkuliahan ini gimana, Bu? Selama perkuliahan kita hanya akan sharing session. Jadi kalian nanti kan saya kasih panduannya ya, minggu besok misalnya udah ada yang selesai sampai ke market gitu ya, target market gitu. Nah, nanti silahkan didiskusikan apa yang mau ditanyakan tentang target market. Misalnya, saya udah selesai belum ya target marketnya dengan ide bisnis saya awal misalnya gitu. Nah, kita bisa saling sharing, kasih masukan di setiap bisnis yang sudah kalian rancang gitu. Oke. Nah, di sini mulai dari slide yang 1 sampai yang tadi di bagian atas itu boleh dihilangkan kalau mau buat eh, PPT yang baru. Nah, yang dibuat itu dari sini. Boleh. Ya, dari slide ini kalian modifikasi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Silahkan tuangkan ide-ide kreatif dan inovasinya dari judul atau nama perusahaannya atau nama usahanya. Silahkan bisa dilengkapi juga dengan logo, foto, dan juga background. Kayaknya udah ini ya, udah mulai. Tadi juga saya lihat PPT-nya udah ada yang mulai pakai Canva misalnya. Di situ kan sudah bisa edit-edit, bikin logo, bikin apa namanya desain kemasan, bisa juga bikin promosi-promosi lewat aplikasi tersebut. Jadi kalian bisa kreasikan PPT-nya semenarik mungkin gitu. Nah, di sini ada kategori. Silakan nanti ditulis kategorinya itu apa. Kategorinya produksi atau manufaktur atau distribusi atau jasa atau lainnya sesuai dengan bidang keahlian usahanya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Eh, Ibu, jadi untuk ininya bebas ya, Bu. Misalnya Hmm, kita punya bisnis gitu terus udah hmm. berjalan, kita buat proposal bisnis seperti ini bebas berarti, ya? Bebas boleh. Kalaupun memang sudah berjalan nggak masalah, tinggal dituangkan saja. Nanti siapa tahu kan ada perbaikan-perbaikan misalnya. Boleh juga. Baik, Bu. Ada lagi? Ibu mau nanya, Bu, maaf. Kalau slide PowerPoint-nya itu kalau mau menjelaskan tentang produk, baiknya tuh berapa slide ya, Bu? Sebenarnya nggak ada batasan kalau kita bikin bisnis plan, kalau slide ya. Kecuali kalau kita mau mempresentasikan ke orang mengenai bisnis kita itu paling jangan terlalu banyak-banyak dalam satu slide, ya udah bahas tentang produknya aja gitu dalam satu slide. Tapi satu slide-nya lagi apa, satu slide-nya lagi apa gitu. Kalau untuk yang di sini, kalau untuk yang proposal boleh nggak ada batasannya, bebas. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Nanti setelah UTS akan dijelaskan bagaimana kalian melakukan pitch deck buat misalnya nanti ya pengembangan bisnis gitu ya. Mau cari pendanaan bisa dari dalam ataupun dari luar negeri misalnya. Nanti kita kasih cara pembuatan pitch deck yang baik itu yang seperti apa. Itu nanti setelah UTS. Kalau yang ini sih masih semuanya boleh silakan tuangkan idenya di sini gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjut dulu ya slide-nya. Oke, yang pertama kali yang harus dijelaskan di apa namanya di proposal ini ya, proposal bisnis, paling pertama adalah latar belakang. Jadi penjelasan tentang
alasannya apa membuat usaha yang kalian rencanakan. Nah, bisa juga dari inspirasi yang tadi tuh, tokoh-tokoh inspiratif yang sudah kalian buat di PPT sebelumnya. Nah, itu bisa dikembangkan idenya. Atau misalnya dari kalian main ke perpustakaan gitu ya, melihat kakak tingkat yang sudah melakukan skripsi, oh ternyata ada nih produk yang potensial gitu ya, yang bisa dikembangkan atau bisa dipasarkan, dapat idenya dari situ bisa. Jadi silakan dijelaskan kenapa sih mau melakukan atau membuat rencana bisnis yang kalian inginkan gitu ya. Nah, itu inspirasinya dapat dari mana? Silakan dituangkan di sini. Nah, di sini mahasiswa dapat juga memberikan data atau hasil riset yang menunjukkan peluang usaha yang menjadi yang menjadi dasar pembuatan usaha yang direncanakan. Nah, risetnya itu bisa macam-macam ya. Tadi salah satunya lihat dari skripsi kakak tingkat, bisa juga dari data-data yang ada di web gitu ya, atau lihat sendiri di pasar gitu ya, bagaimana kondisi pasar sekarang, produk-produk apa yang diminati atau jenis usaha apa yang sedang diminati sekarang, itu bisa juga jadi ide bisnis atau latar belakang usaha. Ya, berikutnya di sini ada penjelasan usaha atau produk atau jasa, menjelaskan tentang usaha yang dijalankan dari segi produk atau jasa yang dijual. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan secara lengkap mulai dari foto, deskripsi dari produk atau jasa yang akan dijual dalam usaha peserta, atau maksudnya di setiap kelompoknya itu apa aja yang mau dijual belikan. Oke, di sini saya menggunakan atau kita menggunakan model bisnis kanvas atau BMC ya, biasanya kita sebutnya bisnis model kanvas kalau di bahasa Inggrisnya. Ya, jadi di sini digambarkan secara jelas bagaimana jalan kerja usaha secara lengkap. Nah, ini contohnya itu yang dipakai adalah usaha makanan olahan stroberi. Cara bacanya, kalau biasanya kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau BMC ini, dia cara bacanya dari sebelah sini ke kanan, baru ke sebelah sebelahnya gitu ya. Nah, di sini ada customer segment. Segmen produk kita tuh buat siapa? Nah, sebenarnya sih clue-nya itu kalau kita buat segmen itu harus jelas sih ya, jangan terlalu luas. Nanti sulitnya itu sebenarnya di bagian marketingnya. Kalau misalnya terlalu luas, budget promosinya pasti akan lebih tinggi. Nah, di sini ada consumer segment. Nah, di sini dia sudah mengelompokkan segmennya itu untuk anak-anak, wisatawan lokal, pecinta makanan sehat, restoran, dan kafe. Nah, segmennya juga bisa ada yang namanya B2C market, ya, business to konsumen, artinya si produsen itu membuat usahanya memang customer-nya untuk langsung dijual ke end user, atau bisa juga B2B market, business to business, ya. Jadi itu juga harus dijelaskan di customer segment. Itu tambahannya ya dari saya. Terus ada juga dari customer segment ini kita lari ke value proposition. Value dari produknya itu apa? Harus dijelaskan di sini, di value proposition-nya. Nah, kalau yang strawberry, dia namanya itu adalah strawberry 24, nama produknya. Nah, ini sebagai produsen, cemilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar, meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Ya, ini value proposition-nya. Nah, dari value proposition, baru kita cari uh, ke mana namanya, ke key activities-nya dulu. Ya, key activities, di sini aktivitasnya apa saja yang dilakukan dalam bisnis tersebut. Yaitu yang pertama, membeli hasil panen stroberi dari petani, terus mengolah stroberi segar menjadi produk olahan.
Nah, untuk menunjang key activities ini, kita perlu yang namanya key partner. Key partner ini adalah seseorang ataupun badan usaha yang menunjang bisnis kita. Siapa itu? Yaitu adalah petani stroberi yang suplai bahan baku. Atau bisa juga dari pengepul. Karena kalau misalnya kita beli dalam jumlah besar dan hanya mengandalkan satu petani, itu tidak mudah gitu ya. Pasti stoknya itu di petani itu sedikit. Yang banyak itu di mana? Ya di pengepul. Kalau dalam jumlah banyak. Kecuali kalau misalnya ada juga bisnis lain, ada yang namanya program tanam. Kalau kalian main di tanaman, silahkan nanti cari gitu ya, kelompok tani di mana di daerah Bogor kah, atau daerah eh, Bandung, atau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya gitu ya. Bisa cari di sana, tapi carilah yang ada kelompok taninya. Karena di kelompok tani itu mereka memberdayakan petani-petani di sekitar untuk menanam apa yang kita butuhkan. Selain cari di pengepul kalau dalam jumlah banyak ya. Nah, terus key partner lainnya siapa? Key partner lainnya adalah pemilik toko oleh-oleh di kota Bandung. Nah, ini yang support juga menampung hasil produksi. Itu dijadikan sebagai key partner. Nah, untuk resources-nya atau bahannya, ya bahan 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 baku gitu ya. Nah, ini apa saja yang harus diperhatikan? Ada lahan taninya, lahan tani stroberi, dan juga alat pengolahan standar makanan. Itu harus punya. Nah, baru dari poin ini kita masuk ke dalam customer relationship. Nah, ini dua ini adalah bagian dari marketingnya. Nah, nanti di customer relationship-nya gimana sih cara? Silahkan dituangkan di sini. Ini ada contohnya, yaitu diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Terus kalau misalnya ada program giveaway di media sosialnya, karena sekarang sudah zamannya digital ya, banyak yang promosinya atau edukasinya juga di media sosial. Nah, itu bisa ada program-program giveaway. Terus channelnya, channel penjualan ya. Channel penjualannya di mana saja itu ada di e-commerce, di media sosial, atau toko oleh-oleh. Ya, jadi di sini dia menggabungkan antara online dan juga offline market. Nah, dari semua yang di komponen di atas, baru kita menghitung bagaimana eh, struktur pembiayaannya. Nah, biayanya itu apa saja yang akan keluar? Yang pertama pasti adalah bahan baku. Terus ada gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, biaya kemasan, dan packaging. Atau biasa kita sebut berapa sih HPP-nya? Nah, biaya marketing jangan ditambahkan di HPP. Ya, jadi itu beda. Nanti kita juga akan belajar di pertemuan berikutnya bagaimana sih caranya kita menghitung HPP suatu produk. Baik itu produk eh, apa namanya manufaktur ataupun jasa dan lain-lain. Nah, itu nanti ada cost structure-nya. Terus ada revenue stream. Pendapatannya dari mana? Nah, pendapatannya itu adalah dari penjualan produk salah satunya. Jadi bisa banyak gitu ya. Kalau manufaktur bisa dari penjualannya, penjualan produknya, bisa juga dari kunjungan, kunjungan wisata. Itu juga salah satu bentuk atau revenue ya, pendapatan dari si usaha tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu, misalkan di Hmm? dalam suatu bisnis ada beberapa produk atau menu, misalkan eh kayak bisnis makanan, kan ada lebih dari satu menu. Berarti kita rinciin kayak HPP-nya dirinciin per menu. Misalkan ada 6 menu, dirinciin 6 menu gitu, Bu. Iya benar, APP-nya harus masing-masing.
jangan digabung. Nanti biasanya itu kita ada evaluasi. Kalau produknya banyak ya, kadang tuh udah kayak terseleksi sendiri gitu. Kalau terlalu banyak produk, nanti ada yang peringkat 1 sampai peringkat paling bawah. Nah, itu keputusan dari pemilik bisnis. Yang peringkat paling bawah mau dihilangkan atau mau tetap tetap dipertahankan gitu. Jadi nanti akan terlihat sendiri sih kalau misalnya udah mulai di apa namanya dipromosikan dan dijual, ada beberapa pilihan yang harus diambil gitu ya. Dan juga bisnis itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya 6 bulan pertama bagaimana perkembangannya, kalau misalnya ini potensi masih naik gitu ya penjualan, masih layak untuk diteruskan. Tapi ketika sudah eh, terlihat gitu modelnya selalu turun penjualannya dan dicoba lagi juga nggak bisa, maka keputusannya ya sebaiknya memang tidak dilanjutkan gitu. Itu biasanya 6 bulan sih penilaiannya kalau bisnis itu bisa jalan atau enggak. Ada lagi pertanyaan? Ibu, untuk model bisnis kanvas ini nanti kita cantumin biaya dulu nggak, Bu? Biaya apa? Di sini kan ada cost structure, jadi dia bahan baku, gaji pegawai. Iya, tetap harus ditampilkan. Di proposal ya, Bu. Di proposalnya ini kan baru model bisnisnya berarti kayak apa namanya struktur besarnya. Nah, nanti di bagian berikutnya itu ada rincian-rinciannya. Ya baik, Bu. Terus HPP-nya berapa, kalian mau ambil marginnya berapa, itu ada nanti. Ada lagi? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut ya. Nah, ini strategi kita untuk menjelaskan atau mensegmentasikan pasar gitu ya. Melihat peluang-peluang yang ada di pasar itu seperti apa. Ada beberapa metode grafik yang biasa kita sebut TAM, SAM, sama SOM. TAM itu apa? TAM itu adalah Total Addressable Market. Artinya berapa besar ukuran pasarnya. Terus SAM itu adalah Serviceable Available Market. Seberapa besar ukuran pasar yang dapat dilayani. Nah, yang dapat dilayani itu adalah sesuai dengan kapasitas produksinya. Kapasitas produksi kita bisa nggak, mampu nggak menyerap semua yang ada di sini. Kalau misalnya nggak bisa, silakan tentukan berapa kapasitas produksinya. Nah, terus ada SOM, Serviceable Obtainable Market, yaitu berapa besar ukuran yang dapat diraih. Jadi kadang kalau awal mulai produksi, mungkin kapasitas kita banyak gitu ya. Tapi kan belum ada promosi, orang-orang belum pada kenal usahanya. Pasti awalnya itu tidak akan langsung full gitu ya, full kapasitas. Tapi pasti akan bertahap. Nah, disinilah kalian perlu merencanakan target atau KPI ya, biasanya disebutnya Key Performance Indicator. Jadi, misalnya dalam 3 bulan, kalian bisa mampu berapa persen dari kapasitas mesin atau kapasitas alat atau kapasitas produksi. Misal 6 bulan pertama kita bisa target 30%. Nanti 1 tahun gitu ya, 1 tahun kita bisa target 50%. Nanti selama 2 tahun misalnya baru achieve di 100% kapasitas. Nah, biasanya di 2 tahun itu memang targetnya di 100. Nanti di 3 tahun berikutnya baru menaikkan kapasitas. Jadi nggak bisa langsung gitu ya, punya kapasitas besar, langsung aja gitu kita target di 100. Itu jarang yang bisa achieve gitu ya, yang bisa tercapai. Jadi harus punya strategi gimana caranya dari bertahap gitu. Misalnya 10% dulu, baru lanjut ke 20, misalnya lanjut lagi ke 40, 80, dan seterusnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada?
Ibu mau nanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke, ya, Di sini kan ada silakan. total addressable market, berapa besar ukuran pasar. Hmm, Ini satuannya itu satuan angka apa? Kayak anak-anak, remaja, orang tua. ya, betul. Jadi kita tertentukan dulu targetnya siapa. Targetnya itu kan ada anak-anak, terus ada wisatawan lokal, pecinta makanan sehat, ada restoran dan kafe. Dari masing-masing ini kita survei gitu ya. Targetnya mau di daerah mana dulu? Mau di Jabodetabek atau mau di seluruh Indonesia? Karena kemampuan kita misalnya baru bisa di wilayah Jakarta gitu ya. Berarti kalian harus survei berapa jumlah anak-anak yang ada di Jakarta. Wisatawan lokal, oh ini Bandung ya. Di Bandung gitu ya, anak-anak di Bandung. Karena target dia Bandung. Jadi udah tersegmen banget gitu ya. Cari berapa jumlah anak-anak di Bandung, itu masuk di wilayah total addressable market, TAM-nya. Nah, serviceable available market, lihat kapasitas produksinya berapa. Pasti akan lebih kecil daripada jumlah anak-anaknya, gitu. Nah, baru bikin rencana penyesuaian dengan si kapasitas produksi dulu, baru ke kapasitas yang di sini, di addressable market. Gitu. Ibu, ini maksudnya itu target tahunan, Ibu. Bisa kalau misalnya jangka pendek, itu dalam 1 tahun, shift-nya. Itu harus dijelas. Jadi ada per bulan targetnya apa, terus baru per tahun. Jangka pendeknya yang per bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Nanti jangka panjangnya itu dalam jangka panjang di 5 tahun. Gitu. Terus ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 25 tahun. Itu tergantung dari si pemilik bisnisnya. Mau sampai kapan dia melakukan perencanaan tersebut. Umumnya sih pertama dilihat 1 tahun, terus baru naik ke 5 tahun gitu. Sudah jelas? Iya, Bu, jelas. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Nah, di sini ada rencana marketing. Rencana marketing juga kalian harus jelaskan gitu ya. Mau strateginya tuh apa yang dipakai? Mau di online atau mau offline? Nah, terus tadi tambahan juga mau menyasar pasar B2C atau B2B. Jadi kalau mau langsung jual ke customer atau end user, atau mau main di B2B, menjadi misalnya dari manufaktur ke distributor aja, nggak langsung main ke customer end usernya. Nah, itu harus dijelaskan juga. Atau bentuknya misalnya yang kalian buat adalah reseller, itu masuk ke dalam B2B sebenarnya, jaringannya. Oke, peserta dapat memberikan penjelasan atau gambaran konten yang akan diproduksi dan platform media sosial yang akan digunakan. Nah, itu tadi ya, eh, dijelaskan juga kalau kita mau menggunakan online market. Nah, itu nanti caranya itu dijelaskan di kelas setelah UTS Digital Marketing, bagaimana caranya kita memanfaatkan platform sosial media untuk memasarkan produk kita. Nah, itu nanti setelah UTS. Selain itu, peserta dapat juga memberikan gambaran rencana marketing apa yang bersifat offline yang akan dilakukan. Itu juga boleh nanti dituliskan di tadi, yang di BMC tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan di rencana marketing? Belum ada, Bu. Belum ada, saya lanjutkan. Nah, nanti di sini, di slide ini juga kalian harus tuliskan analisa persaingan usaha, dibuat SWOT-nya. Analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat.
Nah, ini bisa dibuat chart, bisa juga dibuat tabel. Kalau strength dan weakness itu dari dalam diri kalian sendiri atau dari dalam usahanya. Kalau opportunity dan threat itu dari luar. Gitu ya. Ini bentuknya bebas, bisa diagram, bisa juga bagan. Nah, disinilah yang tadi ditanya. Catatan keuangan berjalan atau proyeksi perhitungan keuangan. Nah, nanti silakan di sini dituliskan berapa target omsetnya dalam 1 bulan pertama. Saya mintanya 1 bulan dulu aja. 1 bulan, 1 tahun. Jadi dibuat dari minimal 3 bulan. Tapi kalau saya mintanya 1 bulan pertama, 1 bulan, terus 3 bulan, 6 bulan, baru ke 1 tahun. Itu yang bisa dilihat gitu ya grafiknya. Nah, memberikan catatan keuangan usaha dalam bentuk tabel catatan keuangan sederhana yang dapat menunjukkan omset, biaya pengeluaran, dan keuntungan bulanan. Gitu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu sebenarnya kalian buatnya sih di Excel ya awalnya. Nanti dari Excel itu boleh dituangkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel, nggak masalah. Nah, nanti juga bisa dilihat nih, kapan usaha kita mengalami BEP atau break even point, titik impas modal usaha, yaitu ketika kita mendapatkan pendapatan yang bisa sampai ke titik impasnya. Nanti ada perhitungan bagaimana menghitung BEP. Berikutnya ada rencana dan skema pengembangan usaha. Penjelasan tentang rencana pengembangan usaha baik dari segi pertumbuhan penjualan atau dari segi cakupan distribusi. Peserta dapat menggunakan timeline atau chart tahapan untuk menggambarkan rencana pengembangan usaha mulai dari 6 bulan, 1-3 tahun, bahkan sampai ke 5 tahun. Serta skema yang akan digunakan dan kebutuhan pendanaan atau pertumbuhan yang ditargetkan. Peserta dapat juga menjelaskan tentang konsep kerjasama pengembangan usaha, misalnya melalui skema kemitraan atau franchise, terus skema investasi tambahan, tambah modal atau tukar saham atau skema lainnya. Nah, ini namanya proyeksi keuangan. Ya, nanti silakan dibuat. Ini bertahap ya. Jadi nanti kalau pertemuan minggu depan, silakan diisi dulu yang tadi, yang di bagian atas untuk yang minggu depan. Nah, ini profil mahasiswa. Karena tadi kelompoknya ada 4 atau ada 3 orang gitu ya. Yang 4 orang silakan ditulis semuanya, yang 3 orang juga sama, silakan ditulis. Siapa saja, jadi ada banyak ya. Nah, ini bentuk kosongnya yang harus diisi. Untuk minggu depan, silahkan diisi dulu di bagian customer segment dan juga value proposition. Ini dulu, 2 kolom ini dulu. Nanti baru kita menyusul ke sini. Di key activities, key resources, dan key partner di minggu berikutnya. Nah, setelah ini terisi, baru kita masuk ke customer relationship dan juga channel. Nanti baru ke cost structure. Nah, ini cost structure harus ada perhitungan dulu. Nanti diajarin dulu cost structure-nya gimana. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu maaf, kalau yang customer segment itu berarti mencakup target eh, segmentasi yang tadi ya Bu, yang tahunan, terus sama yang value proposition berarti dia mencakup yang biaya gitu ya Bu? Enggak. Kan? Customer segment itu adalah
ini produk kita cocoknya buat siapa sih? Buat anak-anak, buat dewasa. Kalau misalnya dewasa itu usia berapa sampai berapa? Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat remaja misalnya, terus atau hanya buat yang suka olahraga atau yang suka masak atau yang lagi diet atau yang suka perawatan misalnya. Terus atau yang butuh jasa sesuatu gitu. Nah, itu customer segment. Siapa yang ngebutuhin produk atau jasa kita. Sampai sini paham? Customer segmentnya. Iya, Bu, paham. Value proposition adalah nilai dari si produk tersebut apa. Produk ini bisa menyelesaikan masalah apa, misalnya. Atau keunggulannya apa dibandingkan produk-produk sejenis. Itu namanya value proposition-nya. Oke, sampai sini udah paham ya? Iya, Bu, paham. Ya, jadi besok, minggu depan, silakan diisi dulu yang customer segment dulu yang harus ditentukan. Maaf, tadi suaranya hilang. Sampai mana yang belum jelasnya? Tadi pas Ibu bagian untuk minggu besok. Oh, minggu depan yang diisi itu adalah customer segment dengan value proposition. Ya, jadi yang lainnya boleh dikosongin dulu. Nah, minggu depan baru saya tanya satu persatu kelompoknya. Mau bisnis apa? Customer segmentnya siapa? Value proposition-nya apa? Nah, itu harus per kelompok ditanya. Jadi sudah harus nyiapin tiap kelompoknya 2 tadi. Dan plusnya adalah di sini ya, harus ada judul dan nama usahanya. Kalau misalnya belum kepikiran fotonya seperti apa, logonya seperti apa, boleh belakangan. Yang penting latar belakangnya di sini sudah ada. Karena apa? Kalau latar belakangnya di sini belum ada, kita nggak bisa isi yang value proposition sama customer segment. Gitu. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Kalau untuk minggu depan tugasnya dipresentasikan loh, Ibu. Saya pasti tanya, mau itu dipresentasikan kalian share PPT-nya silahkan. Mau langsung dijawab apa yang saya tanya juga nggak masalah. Ya, baik, Bu. Ya. Tuh. Ada lagi? Nggak ada? Ya, Cukup, sudah. Kenapa? cukup, Bu. Sudah cukup. Cukup, Ibu. Oh, udah ya. Udah jelas ya. Ini saya belum bisa input kehadiran karena sepertinya aksesnya masih ada di Pak Gilang. Jadi nanti di minggu pertemuan berikutnya bisa diingatkan aja ya. Kalau minggu ini tuh belum di absen. Gitu. Di sini ada berapa ya jumlah mahasiswanya? Kayaknya Sepertinya ada dari 2 kelas deh. iya. Iya, Bu, ada 2 kelas. Dari ada 2 kelas ya. Yang kelas pertama ada 20 berapa? Kalau kelas SF212B total ada 22 mahasiswa, Bu. Tunggu SF
SF 21 2B. Betul, Bu. Oh, ada 21 ya. 22, Ibu. 22, sorry. Ini 22. Kalau yang satu lagi, kelas apa? SF 233A, Bu. SF 23 3A. Tadi ada yang udah masuk duluan yang di SF 233A. Takutnya ada yang baru masuk tadi. Sudah dapat semua PPT-nya yang di kolom chat. Izin Ibu, kita baru masuk Bu, jam 8. Iya, di jadwalnya soalnya jam 8 mulai. Iya, ternyata saya baru itu ada 2 kelas. Saya pikir cuma 1 kelas, tadi ada dimajukan. Nah, kalau yang di kelas SF 233A, ini ada berapa mahasiswa? Ada 11 mahasiswa. 11 mahasiswa ya. Ada berapa kelompok? Ada 5, Bu. Hah? Minggu lalu sama Pak Gilang kan ya? Iya, Bu. Kelompok berapa orang? Bentar. Berapa? Ada 4 kelompok, Bu. Satu kelompoknya 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Iya. Ada yang 4 orang nggak? Ada yang 2 orang. Yang 2 orang jadi 4 orang. Jadi yang 2 orang itu jangan 2 orang. Jangan 2 orang. Jadi 3 kelompok, Bu. Iya, 3 kelompok. Baik, Bu. 3 atau 4 kelompok sih? Kan 3, 3, 9, 9, 2, 11. Oh iya, jadi 3 kelompok ya. Iya. Mungkin bisa di kolom chat kelompoknya, nama-namanya. Atau mau minggu depan? Ditulis di kolom chat aja ya, Bu. Iya, ditulis di kolom chat aja. Oke, sudah ya, kelas SF 23, jadi ada 3 kelompok, terus kalau kelas SF 21 ada 6 kelompok. Ya, sedikit saya review ya untuk materinya. Jadi minggu depan silahkan diisi dari mulai slide yang di sini
judul atau nama usaha. Terus kalau misalnya belum siap logo dan foto dan juga backgroundnya, nggak masalah. Yang penting udah ada nama usahanya. Dan pilih kategorinya apa. Mau itu produksi, distribusi, atau jasa. Atau bidang lainnya yang mau dijadikan usaha di setiap kelompok. Nah, terus juga harus ada latar belakang. Ya, latar belakang kenapa kalian mau menjalani bisnis tersebut atau usaha tersebut. Ya, ide itu bisa dari riset. Risetnya itu bisa dari riset yang ada di perpustakaan, contohnya misal dari hasil skripsi, atau riset di riset data. Riset data tuh bisa secara online ataupun offline. Itu bisa dijadikan sebagai latar belakang bisnis atau lihat kondisi di pasar. Produk apa yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau jasa yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, terus juga ada penjelasan usaha produk atau jasanya. Nah, disilahkan di sini ditulis penjelasannya seperti apa. Nah, di sini juga ada namanya BMC, Business Model Canvas. Nah, yang diisi, ini udah penuh. Contohnya itu usaha makan ala strawberry. Yang diisi itu hanya di bagian untuk minggu depan ya. Minggu depan yang diisi itu customer segment dan juga value proposition. Customer segment itu adalah siapa yang mau pakai produk atau jasa kita. Value proposition, value propositionnya itu adalah manfaat apa yang diharapkan dari si produk tersebut, gitu. Atau nilai apa yang kalian punya di produk atau jasa yang mau kalian pasarkan. Itu namanya value proposition. Ya, yang lainnya bisa dikosongkan dulu, nggak masalah. Yang penting 2 dulu ini untuk minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah jelas semuanya? Bu, maaf tadi yang customer segment itu berarti sasaran kita ya? Iya, benar, sasaran. Siapa yang kalian sasar yang bisa menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan? Untuk produknya bebas kan Bu, mau makanan atau apapun itu. Boleh, bebas, terserah. Nggak harus di bidang farmasi juga ya. Jadi bebas apa aja. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, 2 kelompok untuk yang apa namanya, tokoh ya, tokoh inspiratif. Terus baru kita bahas yang tadi 2 tadi. Berarti ada 6 tambah 3, 9, ada 9 kelompok di minggu depan yang harus menyelesaikan segmennya siapa sama value propositionnya apa. Gitu. Oke, saya belum bisa juga nih absensi nih. Ibu mau bertanya, kalau minggu depan kira-kira jamnya akan seperti ini atau tetap di jadwal jam 8? Nah, ini tuh karena tadi kelas yang sebelumnya nggak ada jadwal ya. Kalau di minggu depan ada jadwal nggak sebelumnya? Ada Bu.
Ada ya, berarti minggu depan tetap di jam 8 ya. Baik, Ibu. Oke, masih ada waktu yang kalau misalnya mau kerja kelompok secara online silahkan ya buat mengisi yang tadi dan ide-ide bisnis yang mau dikembangkan itu apa, karena diharapkan nanti ada yang jadi gitu ya usahanya dimulai dari kalian berkuliah gitu. Sudah nggak ada lagi yang mau ditanya? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini kan aku record ya, Win. Nanti aku upload di Google. Hah? Mungkin miskomunikasi. Soalnya tadi PJ